pagi semuanya, nama saya Princess Dayan Medames. Saya dari kelas 11 IPA. Pada pagi hari ini kami akan mewawancarai Ibu Eli Sapitri Handayani. Jadi, kalau ditanya apakah tugas seorang diplomat itu ya sebagai perwakilan negara di luar negeri, tugas diplomat yang utama adalah menjalin persahabatan dan kerjasama dengan negara di mana dia ditempatkan demi kepentingan nasional Indonesia. Sementara kalau untuk rincian tugasnya ada 5 tugas penting yang selalu dilakukan oleh para diplomat Indonesia. Yang pertama adalah representing, yaitu melakukan kegiatan untuk dan atas nama negara Indonesia dalam berhubungan dengan negara lain maupun organisasi internasional. Yang kedua, negotiating, yaitu memperjuangkan kepentingan negara Indonesia melalui perundingan, pendekatan, dan interaksi dengan negara lain maupun organisasi internasional. Yang ketiga adalah protecting, melindungi kepentingan negara, termasuk di dalamnya warga negara Indonesia maupun Badan Hukum Indonesia di luar negeri. Yang keempat, promoting, atau melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan kerjasama antara Indonesia dan negara lain serta organisasi internasional di segala bidang yang bermanfaat bagi kepentingan Indonesia. Promosi seni budaya dan potensi ekonomi Indonesia juga salah satu yang dilakukan dalam hal promoting. Yang kelima yaitu reporting, yaitu tugasnya menyampaikan informasi hasil dari pelaksanaan tugas, pengamatan, dan analisis di bidang politik, hukum, keamanan, ekonomi, sosial, budaya dalam kerangka hubungan dengan negara lain dan organisasi internasional. Tentu saja reporting itu adalah hal-hal atau informasi yang kita ingin sampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan informasi tersebut demi kepentingan Indonesia. Untuk tugas saya di KJRI Davao adalah di fungsi ekonomi. Jadi tugas dan pekerjaannya berkaitan dengan kerjasama ekonomi antara kedua negara, Indonesia dan Filipina tentunya. Sejak Agustus 2018 saya bertugas di sini sampai nanti insya Allah Juli 2021. Proses menjadi seorang diplomat itu bagaimana? Jadi sebenarnya adalah seseorang itu harus mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri. Biasanya diadakan setahun sekali. Nah tentunya saat itu juga yang harus dilamar adalah jabatan fungsional diplomat. Sampai saat ini jurusan dari S1 yang bisa diterima yaitu jurusan hubungan internasional, hukum, ilmu politik, ekonomi atau ekonomi pembangunan, sastra Cina, Jepang, Korea, Arab, Inggris, Prancis, Jerman, Rusia maupun jurusan komunikasi. Seleksinya itu ada beberapa tahap, kalau nggak salah sekitar 2-3 bulan prosesnya. Jadi setelah lulus tahap ini, tahap pertama akan ke tahap selanjutnya sampai selesai nanti. Jadi tahap seleksinya yang pertama itu tes administrasi, di mana kita menyampaikan dokumen persyaratan yang diminta oleh Kementerian Luar Negeri. Salah satunya misalnya ijazah S1, itu IPK-nya harus di atas 2,75 dan TOEFL-nya 550. Selain TOEFL memang
Untuk yang punya bahasa lain seperti tadi yang Ibu sampaikan, Cina, Jepang, Korea, Arab, Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, itu nggak apa-apa, nggak punya TOEFL, tapi minimal nilai kemampuan bahasa yang tadi itu setara dengan TOEFL 550. Setelah tes administrasi, kalau sudah lolos nanti ada tes tertulis, yaitu tes kemampuan dasar, tes pengetahuan umum, maupun tes tentang bidang pekerjaan nanti di Kementerian Luar Negeri, serta pengetahuan umum dan kenegaraan lainnya. Semua tesnya sudah online, jadi memang prosesnya sudah dimudahkan. Selain tes dengan pilihan ganda maupun isian tertulis, juga ada tes esai, pembuatan esai. Jadi memang tahapannya seperti itu. Kalau sudah lulus nanti ada tes bahasa lagi. Jadi yang memilih dengan bahasa Inggris nanti akan ada tes TOEFL lagi, dan bahasa lainnya juga akan ada tes kemampuan dengan bahasa tersebut. Setelah itu akan ada tes tertulis dan wawancara psikologi yang dilakukan oleh seorang psikolog. Selanjutnya juga ada tes kesehatan, dan yang paling terakhir ini tes yang istilahnya yang paling menentukan, yaitu tes wawancara langsung dengan pejabat Kemlu maupun duta besar. Jadi nanti kalian akan ditanyakan tentang apa yang membuat kalian ingin menjadi seorang diplomat, serta selain itu apa yang akan kalian lakukan untuk memberikan kontribusi yang lebih baik lagi untuk Kementerian Luar Negeri maupun Hubungan Luar Negeri Indonesia. Kalau sudah lulus semuanya, maka akan diumumkanlah siapa saja yang berhak menjadi calon pegawai negeri sipil di Kementerian Luar Negeri. Nanti yang sudah lulus akan diundang ke Kemlu untuk sampaikan berkas-berkasnya, kelengkapan dokumen langsung ke Kemlu, lalu dipersiapkan untuk pendidikan sekolah dinas luar negeri. Sekolah dinas luar negeri ini wajib diikuti oleh para calon diplomat. Waktunya sekitar 8 bulanan. Jadi banyak materi-materi yang nanti akan berkaitan dengan penugasannya sebagai diplomat. Kalau sudah selesai dari sekolah dinas luar negeri atau yang dikenal dengan Sekdilu, maka para calon pegawai ini akan ditempatkan magang di unit-unit atau bagian tertentu di Kementerian Luar Negeri, dan nanti juga ada magang di luar negeri, yaitu di perwakilan RI sekitar 1 bulan. Nah, setelah sudah selesai proses magang, akhirnya para calon PNS ini akan menjadi PNS yang benar-benar bekerja di unit-unit Kemlu tadi. Jadi bekerjanya itu nanti selama sekitar 3 tahun baru bisa diusulkan untuk ditempatkan di luar negeri. Kalau sudah diusulkan ya nanti sudah bisa berangkat ke luar negeri dan bertugas selama 3 tahun atau 3,5 tahun. Dalam bidang perdagangan, total perdagangan Indonesia dengan Filipina pada tahun 2019 sekitar 7,1 miliar US dollar, di mana neraca perdagangan Indonesia menunjukkan surplus, yaitu Indonesia lebih banyak melakukan ekspor ke Filipina. Artinya adalah produk-produk Indonesia itu banyak terdapat di Filipina. Tentunya semua teman-teman juga tahu kan barang-barang bermerek Indonesia, misalnya produk makanan, minuman, sabun, shampoo, atau sampai ke mobil spare partnya itu banyak produk Indonesia yang ada di sini. Tapi di lain pihak juga produk-produk Filipina banyak juga di Indonesia. Kenapa
kenapa tadi saya bilang bahwa hubungan ini saling menguntungkan. Jadi salah satunya misalnya produk makanan ringan, merek Oishi, terus ada sosis dan banyak stand makanan ringan seperti Mr. Potato serta produk-produk Filipina lain di Indonesia. Apa keuntungan dari berhubungan dengan negara lain? Tentunya seperti halnya dengan manusia yang tidak bisa hidup sendiri, harus bersosialisasi dan kerjasama dengan orang lain. Begitu pula juga dengan negara. Jadi semua kan pasti tahu kalau kita semakin banyak punya teman, itu lebih baik daripada kita punya musuh. Nah, negara juga seperti itu. Jadi setiap negara nanti dapat saling melengkapi kebutuhannya masing-masing, seperti layaknya seorang teman juga yang nanti juga saling membantu di saat membutuhkan. Untuk dampak COVID-19 pada perekonomian Indonesia, tentunya COVID-19 ini memberikan dampak yang sangat besar sekali bagi perekonomian. Bukan hanya Indonesia saja, namun ini juga dialami oleh negara lain. Seperti yang kita tahu, misalnya sistem kerja baik pemerintah, perusahaan negara dan swasta itu sangat terpengaruh dengan penerapan kebijakan work from home. Karena tidak semua industri atau perusahaan itu bisa melakukan work from home, terutama untuk sektor industri pariwisata, jasa, dan beberapa industri lainnya, sehingga banyak perusahaan yang harus merumahkan karyawannya atau melakukan PHK. Selain itu, salah satu pengaruh dari COVID yaitu daya beli masyarakat juga semakin berkurang, sehingga mengakibatkan barang-barang yang bukan kebutuhan pokok itu mengalami penurunan penjualan. Tentunya kalau penjualannya turun, berarti pemasukan masyarakat yang melakukan industri tersebut akan berkurang. Tapi kalau kita amati, memang ada beberapa industri juga yang mengalami peningkatan atau memiliki perkembangan yang baik selama COVID ini. Misalnya produsen masker, sanitizer, alat perlindung diri, serta e-commerce atau layanan online, dan pengiriman barang yang tentunya semakin meningkat dengan kebijakan di rumah saja. Kalau menurut pendapat saya, sekarang yang paling penting adalah mengutamakan menjaga kesehatan dari seluruh masyarakat Indonesia dan melakukan penanganan COVID dengan sangat baik sampai virusnya itu berkurang atau bahkan tidak ada lagi di Indonesia dan tidak ada lagi penambahan pasien baru. Selain itu, mungkin bagi masyarakat yang bisa dilakukan adalah membantu lingkungan sekitar selama kita memiliki kemampuan ya tentunya, untuk memenuhi kebutuhan pokok dari misalnya tetangga atau masyarakat di lingkungan kita, sehingga dapat menghindari misalnya tindakan-tindakan tidak baik yang dapat mereka lakukan sekiranya mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, misalnya makan. Insya Allah kalau memang nanti keadaan sudah semakin membaik, kita semua bisa bekerja lebih keras lagi untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Sekian dari kami, terima kasih, dan terima kasih juga untuk Ibu Eli yang sudah memberikan waktunya untuk kami.